Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Rabu 11 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya isak tangis mewarnai pemakaman korban kecelakaan di pintu perlintasan kereta di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dan Wakil Presiden meninjau persiapan BPJS di kantor PT Askes. Sedia Windy, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, jenazah korban kecelakaan kereta rel listrik Natalia Naibaho siang tadi dimakamkan di Taman Pemakaman TPU Pondok Benda Pamulang, Tangerang. Isak tangis keluarga dan para sahabat pun mengiringi prosesi pemakaman. Suasana duka ini menyelimuti pemakaman mahasiswi Universitas Bung Karno semester 7, Natalia Naibaho, yang menjadi salah satu korban dalam kecelakaan naas antara kereta rel listrik KRL dengan truk pengangkut BBM yang terjadi di Bintaro Senin lalu. Nyawa Natalia sebelumnya mendapatkan penanganan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, namun Tuhan berkehendak lain. Keluarga, kerabat, dan para sahabat turut mengantar jenazah Natalia ke tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum TPU Pondok Benda Pamulang, Tangerang, Rabu siang. Isak tangis pun pecah saat jenazah Natalia dimasukkan ke dalam liang makam. Kita tutup dengan lagu nomor 12 halaman 9. Sosok Natalia dinilai sebagai anak yang baik oleh sang ibu Dermawan Pasaribu. Sebelum kepergian Natalia, sang ibu mengaku memiliki firasat aneh melalui mimpi. Menurut sang ibu, Natalia masih memiliki cita-cita untuk membahagiakan orang tuanya. Ada firasat seperti mimpi copot gigi, terus ulang tahunnya minta ulang tahun, minta benda kalung. Terus saya bilang, nanti nak, kamu pas tanggal lahirmu saya beli itu baju sama itu kalung. Dibilang baju Natal. Sebelum saya laksanakan saya sama anak saya, dia udah dipanggil Yang Maha Kuasa. Natalia Naibaho dinyatakan meninggal dunia pada Selasa pagi sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat setelah memperoleh perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Namun nyawanya tidak tertolong lagi karena terkena luka bakar 80% pada dirinya, yang menyebabkan organ vitalnya pun mengalami gangguan. Saat terjadi kecelakaan, Natalia berada di gerbong pertama. Gerbong pertama menjadi gerbong terparah yang ikut terbakar bersamaan dengan truk tangki BBM. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan. Korban tabrakan antar kereta komuter lain dengan truk tangki milik Pertamina di pintu perlintasan kereta di Bintaro, Jakarta Selatan yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagian telah menjalani rawat jalan. Dari 14 korban yang dirawat, 3 diantaranya telah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Korban kecelakaan maut antara kereta komuter lain dengan truk tangki Pertamina beberapa hari yang lalu di pintu perlintasan kereta di Bintaro, Jakarta Selatan kini mulai dipindahkan dari Rumah Sakit Suyoto dan Rumah Sakit Fatmawati ke Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP. Pemindahan ini dilakukan agar korban mendapat penanganan yang intensif. Hingga saat ini tercatat 14 orang korban telah dirawat di RSPP. 3 orang diantaranya kini sudah menjalani rawat jalan dan 3 orang lainnya direncanakan akan menjalani operasi dalam waktu dekat. Kepala Manajemen Bisnis RSPP, Indra Maulana, menyampaikan bahwa kondisi pasien yang dirawat saat ini cenderung membaik. Indra mengatakan bahwa pihak rumah sakit menargetkan waktu pulih pasien dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu. Sedangkan untuk penyelidikan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada kondisi pasien. Penanganan tindakan medis sedang kita lakukan sesuai dengan indikasi dan mudah-mudahan pasien dapat segera dipulihkan. Mengenai supir, insya Allah dalam 2-3 minggu dapat pulih kembali. RSPP menjadi salah satu rumah sakit yang menampung para korban tabrakan maut di pintu perlintasan kereta di Bintaro, Jakarta Selatan. Setelah kecelakaan terjadi, rumah sakit ini menampung 5 orang korban. 2 diantaranya adalah supir dan kernet truk.
Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Rudi Wijaya melaporkan. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) berencana akan menggugat PT Pertamina terkait kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik KRL dengan truk tangki BBM milik Pertamina di pintu perlintasan kereta Pondok Betung Bintaro Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena banyak kerugian dari pihak PT KAI akibat kecelakaan tersebut. Meski hingga kini kecelakaan maut yang melibatkan kereta KRL komuter lain dengan truk tangki BBM milik Pertamina masih dalam penyelidikan polisi beserta pihak KNKT. Namun tudingan adanya kelalaian yang dilakukan oleh sopir tangki dan mengakibatkan kecelakaan tersebut diutarakan pihak PT Kereta Api Indonesia. Tidak hanya menimbulkan korban tewas dan puluhan orang terluka, kecelakaan maut ini juga menimbulkan kerugian material, utamanya dari pihak PT KAI. Atas dasar itu PT KAI berencana akan melayangkan gugatan perdata kepada pihak Pertamina. Menurut Kepala Humas PT KAI Sugeng Priyono, saat ini pihak PT KAI masih melakukan kalkulasi atas kerugian yang diderita pihaknya. Mulai dari kerusakan gerbong, kerusakan fasilitas dan alat pendukung lain, serta tak beroperasinya kereta KRL komuter lain selama lebih dari 8 jam. Jadi saya nyatakan di sini ya, ada indikasi menurut kami PT KAI adanya PMH atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh supir truk. Satu, tidak ada rambu. Yang kedua, pasti ada pelanggaran pas jalan. Ya, truknya sebesar itu masuk di jalan kecil. Yang ketiga, sudah ada upaya-upaya dari penjaga lintasan untuk menyetop, tapi truknya terus. Nah ini karena ada korban, ada kemudian pasti PT Kereta Api akan. Gugatan perdata akan dilayangkan secepatnya oleh PT KAI terhadap Pertamina, selaku pihak yang bertanggung jawab atas kecerobohan yang dilakukan sopir truk tangki. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Sementara itu, pihak Pertamina menyatakan tidak ingin menanggapi pernyataan PT Kereta Api Indonesia yang ingin melayangkan gugatan perdata atas kerugian yang diderita PT KAI terkait tragedi kecelakaan KRL dengan truk tangki di Bintaro, Jakarta Selatan. Pertamina menyerahkan hasil penyelidikan kepada pihak kepolisian dan tidak ingin menyalahkan siapapun dalam tragedi ini. Rencana PT Kereta Api Indonesia yang akan melayangkan gugatan perdata kepada Pertamina atas kelalaian supir truk tangki yang diduga menerobos pintu perlintasan kereta yang mengakibatkan kerugian material, pihak Pertamina tidak ingin menanggapi. Pihak Pertamina tidak ingin berspekulasi atas kejadian tersebut. Pihaknya akan tetap menunggu hasil penyelidikan kepolisian dan otoritas terkait penyebab tabrakan tersebut. Kepala Humas Pertamina Alin Mudakir menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin menanggapi rencana gugatan yang akan dilayangkan PT KAI. Pihaknya akan tetap menunggu hasil resmi dari kepolisian. Ini itu pada posisi untuk tetap ya menunggu hasil resmi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya. Kenapa? Karena kewenangan dan kompetensi untuk menentukan penyebab terjadinya kecelakaan ini ada di kepolisian. Ya, dan ini adalah merupakan langkah yang bijak ya, yang saya pikir semua pihak harus bersikap demikian. Kenapa? Karena kalau kita berspekulasi ya hanya berdasarkan fakta 1, 2, kemudian kita sudah mengarahkan telunjuk ya, menyalahkan si A, si B kan belum tentu. Ya, kenapa? Karena sekarang pun di media kan sudah beredar informasi ya, si saksi 1 mengatakan A, saksi 2 mengatakan B, saksi 3 mengatakan C. Pihak kepolisian dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT hingga kini belum melakukan pemeriksaan terhadap petugas penjaga pintu perlintasan serta pengemudi truk tangki dan kenek truk milik Pertamina yang saat ini masih dirawat di RS Pertamina. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Wakil Presiden meninjau persiapan BPJS di kantor PT Askes. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.